kita balik ke rumah Pondok Indah. Balik ke rumah Pondok Indah? Sekarang? Kok bisa? Emangnya ada apa? Kenapa, Devan? Kamu bisa nggak sih nggak banyak nanya? Kok malah jadi marah sama aku? Dengar aku dulu. Boleh aku ngomong? Ngomong apa? Kamu nggak bisa pergi dalam kondisi emosi seperti ini. Kamu harus tenangin diri kamu. Walaupun sedih, tapi Papa bisa memaklumi kekecewaan kamu terhadap Papa. Tapi syukurlah, kamu punya istri yang berpikiran dewasa, Devan. Jadi dia bisa ngingetin kamu jika kamu salah. Papa merasa kamu nggak salah memilih Alia sebagai istri. Kumaha tuh ya? Ya Allah, Devan. Ini mah belum maksimal. Ayo tuh diinjak lagi gasnya. Alia, bahaya kalau aku lebih cepat lagi. Aku tuh nggak bisa tenang. Pokoknya kita harus cepet nyampe di sana. Our honeymoon Lombok. Ini foto Kak Devan sama Teh Alia. Nisa! Nis! Nisa! Nisa! Bentar, nih. Antar, tunggu. Kalian harus bisa kasih dia ruang, kasih dia waktu supaya dia bisa nenangin diri. Jangan halangin kita. Gue harus ngejar Nisa. Buat apa? Supaya lu bisa jelasin semua yang udah dibongkar sama Nisa. Kalau kalian berdua udah nikah. Papa kan minta Alia untuk jadi penengah masalah antara Papa dan Devan kan? Mama khawatir, Pak. Takutnya Devan nanti marah sama Alia karena Devan pikir Alia terlalu ikut campur urusan Papa sama Devan. Jadi sekarang ya, Pak, jalan terbaiknya adalah Papa harus keep rahasia ini sampai kapanpun. Iya, Maya. Papa nggak akan kasih tahu siapa Tias ke Devan. Toh nggak ada gunanya juga kan. Dan juga nanti kalau Papa kasih tahu, malah rumah tangga Devan yang hancur. Papa nggak mau itu terjadi. Bagus. Jangan biarkan Devan menemukan Tias. Ya udah, Mah. Papa ke kamar dulu ya. Oke, Pak. Target sudah ditemukan. Kerjakan tugas kalian. Tapi kalau itu alasannya, kenapa? Kenapa dia ngomong sama aku? Nisa, pasti Alia itu punya alasan kenapa dia nutupin pernikahan itu dari kamu. Dan seandainya waktu itu, Cakra bisa bantuin Alia lunasin utangnya sama Juragan Komar, mungkin situasinya nggak bakal serumit ini. Tapi apapun alasannya, Teh Alia harusnya tetap cerita sama aku. Kenapa harus disembunyiin? Nisa ngerasa Teh Alia udah nggak anggap Nisa adanya lagi, ya. Nis, kamu jangan ngomong kayak gitu ya, Nis ya. Udah berhenti nangis ya, Nis. Aku nggak bisa ngeliat kamu nangis seperti ini, Nis. Mungkin aja, Nis, buat Alia ngambil keputusan untuk menikah itu keputusan yang terlalu berat buat dia. Dan saking beratnya dia nggak mau melibatkan kamu. Kamu harus tahu, Nis, orang sembunyiin sesuatu itu bukan berarti mereka nggak percaya. Tapi mungkin karena mereka terlalu takut untuk nyakitin. Jadi mungkin Alia itu terlalu sayang sama kamu. Sampai-sampai Alia itu nggak tahu harus cerita dari mana. Jadi dia milih keputusan untuk diam dan nggak cerita sama kamu.
Teh Dara, Teteh jemput Nisa ya. Nisa tunggu di minimarket dekat rumah. Iya budak letik nih, anak-anak pisan nyuruh-nyuruh kejemput. Dikiranya teh aku bener-bener pengen ngedeket sama dia, hah? Nisa, kamu tuh jangan kegeeran. Siapa yang mau deket sama kamu? Sok seenaknya wae. Kalau aja dia tahu kalau aku ini adalah ibu kandungnya dan dia anak yang tidak aku inginkan, rasanya kumahanya kecewa merenya. Dari Teh Dara? Kunaon atuh ngedadak pisan ngasih tahu Teteh. Teteh sekarang mah aya di luar kota. Aya urusan kerja. Teteh teh bisa ngejemput Nisa. Punten ya. Gak ada satu orang pun yang peduli sama aku. Itu nggak benar, Nis. Aku peduli sama kamu. Dan aku tahu sendiri Alia juga peduli sama kamu. Aku bisa lihat, Nis, dari reaksinya Alia tadi pas kamu kabur dari rumah. Alia itu khawatir sama kamu, dia tuh sayang sama kamu. Kita semua nggak mau ngeliat kamu di jalanan seperti ini. Kamu harus tahu, Nis, yang dimiliki Alia itu cuman kamu. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang ya. Gak mau. Buat apa Nisa pulang kalau sama ini Nisa gak dianggap sama Teteh? Nisa kecewa banget sama Teh Alia. Dia udah tega ngebohongin Nisa. Ya udah, Nis, nggak apa-apa, Nis. Kalau kamu nggak mau maafin Alia nggak apa-apa. Tapi yang penting sekarang kamu pulang. Soalnya jalanan seperti ini bukan tempat yang aman buat kamu, Nis. Ya? Ya, kita pulang ya. Oke. Cakra anterin kamu pulang. Sini. Udah, nggak apa-apa, ya? Nah ya, dari tadi Teh Cakra nggak pulang-pulang. Apa Cakra nggak berhasil bawa Nisa? Oh, Nisa nggak mau pulang. Udah. Kamu tenang aja ya. Mikir yang positif. Kamu harus yakin bahwa Cakra pasti berhasil ngebujuk dan bawa Nisa balik ke sini. Oke? Harus yakin. Mikir yang positif. Oke? Tenang. Tuh mereka. Alhamdulillah ya Allah. Nisa, ya Allah, alhamdulillah kamu teh mau pulang. Jangan pergi-pergi lagi ya tuh ya. Teh khawatir pisan sama Nisa. Cakra, makasih udah anterin Nisa. Sama-sama, Nisa. Nis. Alia, jangan. Nisa masih marah sama kita. Kasih dia waktu untuk tenangin diri dulu. Bener, Al. Nisa itu masih kecewa banget. Tadi aja cukup susah buat aku ngeyakinin Nisa. Gak bisa, Cak. Aku tuh harus jelasin sama Nisa supaya dia gak makin salah paham. Tapi Al, kamu nggak bisa maksain diri kamu untuk bicara sama Nisa sekarang. Karena apapun yang kamu mau katakan ke dia, kayaknya dia masih belum bisa nerima. Jadi kamu harus tunggu, Al. Tunggu sampai Nisa benar-benar tenang, baru deh kamu ajak dia bicara hati ke hati. Ya, Alia. Kamu harus tenangin diri kamu sendiri dulu sebelum kamu bisa bicara sama Nisa. Cakra, nuhun ya. Kamu tidak berhasil bujuk Nisa buat pulang. Sama-sama, Al.
Kamu juga tahu kan, aku udah anggap Nisa sebagai adikku sendiri, Al. Jadi apapun yang terjadi sama Nisa, pasti aku juga akan ikut sedih. Karena aku peduli sama dia. Thanks ya untuk bantuannya. Cuman gua rasa cukup sampai sini aja. Ini masalah keluarga kami. Jadi gua rasa udah saatnya untuk lo pulang. Lo pasti ngerti kan? Kalau nggak mandang Alia, udah gue ajak ribut nih orang. Songong banget. Ya, gue akan pergi sekarang kok. Sebelum lo benar-benar usir gue dari sini. Ya, ini tasnya Nisa, Al. Aku bawain. Alia, aku pamit dulu ya. Nuhunnya sekali deh, Cak. Iya. Nisa, kamu ketinggalan pesawat, cepet banget pulangnya. Kayak banyak duit aja, pakai kabur segala. Nanti kamu malah tinggal di kolong jembatan, jadi gelandangan, mau? Oh, pakai nangis segala. Pakai banting pintu. Dinasihatin orang baik-baik. Dasar anak zaman now. Nisa! Itu, Nisa. Tadi banting pintu, makanya tuh. Jangan dimanjain, jadi kurang ajar sama kamu. Adek sama teteh yang sama aja. Malah dicuekin, dinasihatin juga. Mas Stefan. Pak Fuad, tolong jangan nambah-nambahin masalah ya. Bapak kan tahu sendiri, Alia sama Nisa hubungannya saat ini kurang baik. Jadi tolong saat ini jangan salahin Nisa atau Alia, apalagi marah-marahin Nisa. Biarin Alia bicara dulu sama Nisa. Iya, Mas Stefan. Soal Cakra. Kenapa dia bisa sampai ke sini? Bapak yang ngasih tahu dia. Hah? Enggak. Mas Stefan, saya teh nggak ngasih tahu. Dia tadi sudah ada di depan pintu, depan rumah. Makanya saya usir. Dia ngajak ribut. Bapak masih ingat sama ancaman saya waktu itu kan? Kalau Bapak melakukan kesalahan apapun, akan ada konsekuensinya. Paham? Paham. Disalahin lagi. Udahlah, masuk kamar. Gak goleran lebih asik daripada ikut campur urusan mereka. Nis? Nisa? Nis? Pintunya dikunci. Kayaknya Nisa emang gak mau ngomong sama aku. Nis? Buka pintunya sebentar, sayang. Teteh mau ngomong bentar aja. Boleh Teteh masuk ya, Nis ya? Nisa tahu kan, Nis? Teteh tuh sayang banget sama Nisa. Teteh nggak niat bohongin Nisa. Kalau
Nisa bolehin Teteh masuk? Teteh jelasin semuanya. Kenapa Teteh rahasiain pernikahan Teteh sama Kak Devan? Teteh punya alasannya, Nis. Buka tuh, Nis. Ini baju-bajunya Nisa Teteh gantungin di depan ya. Nanti Nisa ambil bajunya ya. Gak apa-apa kalau Nisa masih belum mau ngomong sama Teteh. Teteh tunggu sampai Nisa mau ngomong. Tapi sekarang Teteh pergi dulu ya. Nisa marahnya jangan lama-lama. Teteh sedih. Devan, kumaha tuh ini ya. Nisa teh bener-bener kecewa sama aku. Sampai ngurung diri kayak gitu, gak mau ngomong. Alia, aku rasa untuk sementara waktu sebaiknya kamu kasih ruang ke Nisa untuk tenangin diri. Sekarang kamu gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita pulang ke rumah ya. Dalam hubungan keluarga, wajar kok terjadi kesalahpahaman. Tapi aku yakin kalau kamu tulus dan sayang sama Nisa, cepat atau lambat dia pasti akan mengerti dan memaafkan kamu. Dan aku juga akan bantu kamu untuk lunakin hati Nisa. Karena bagaimanapun juga aku sadar bahwa aku ikut andil membuat keadaannya menjadi seperti ini. Naon sih? Aku ngeliatin kayak gitu. Enggak. Aku nyadar bahwa muka kamu jelek kalau kamu mengkerut terus. Jadi makanya lebih baik kamu senyum. Ya. Karena masalah akan terasa lebih ringan kalau dihadapi dengan senyuman. Kok malah senyum sih? Gak bisa. Nggak bisa ya? Coba. Bisa nggak senyum? Gak bisa tuh, Devan. Yaudah. Oke. Aku bantu ya. Tuh. Bisa senyum. Iya, on si mana yang garing. Terus. Loh, Papa mau kemana lagi? Kok udah rapi aja sih? Papa bilang kan udah gak ada urusan di kantor. Lebih baik Papa istirahat aja, ya? Iya, Ma. Papa lupa. Ternyata Papa ada janji sama seseorang. Janji sama seseorang? Mau ketemu seseorang? Urusan apa, Pak? Papa mau minta bantuan seseorang untuk mencari Tias. Alia, kamu mau kemana? Aku mau ke taman komplek dulu, mau nenangin diri. Nah, malah ikut. Jangan ikut, atuh. Ya, aku nemenin kamu. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Gak usah. Udah, aku mau bakalan baik-baik aja. Udah, kamu gak usah ikut. Aku mau nenangin diri. Kalau kamu ikut malah makin pusing. Sakit di kepala. Oke. Aku kasih kamu waktu dan ruang. Yaudah, mendingan kamu teh balik aja ke kantor. Gak usah khawatirin aku. Alia, tunggu. Apa lagi sih kamu teh? Tadi aku udah bilang kalau aku tuh pengen sendiri, masih aja ngikutin. Shh. Udah, aku nggak mau ikutin kamu, ya. Tenang, nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma mau minta HP kamu sebentar aja.
Buat apa sih, mau ngapain? Shh, udah jangan banyak nanya. Ya, aku cuma perlu HP kamu sebentar aja. Kasih. Aku mau install aplikasi pelacak. Aplikasi pelacak? Iya, aku nggak mau, Devan. Aku juga butuh privacy. Kamu ngapain? Melacak aku kayak gitu. Aku nggak ada niat mata-matain kamu. Ini cuma buat jaga-jaga aja. Seandainya terjadi sesuatu sama kamu, paling enggak aku tahu tempat kamu di mana. Udah belum? Udah connect kok, udah aman. Sini. Ribet banget. Udah nih, aku mau pergi. Jangan ikutin aku. Kasih waktu aku sendirian. Ya, aku kasih kamu waktu untuk sendiri. Dibilang jangan ngikutin. Aku kan nggak ngikutin, kamu jatuh barusan. Aku justru bantuin kamu. Alia, kamu nyadar nggak sih? Kamu lagi emosi banget. Ini kamu belum keluar rumah aja udah hampir mau celaka. Gimana kalau kamu ke taman? Kalau sampai terjadi apa-apa gimana? Udahlah Alia, di sini aja ya. Ya, kalau kamu butuh ruangan sendiri, kamu perlu aku menjauh dari kamu perlu aku nggak ngomong sama kamu, aku bisa jalani. Tapi tolong, jangan ke taman ya. Udah ya, cukup. Aku makin pusing denger kamu bawel. Kamu mau ngomong apapun, aku gak akan dengerin. Aku tetap mau ke taman. Tadi kan Papa udah tahu, kalau sampai Devan mencari Tias, itu akan berakibat ke pernikahan Devan dan Alia. Makanya itu, biar Papa yang mencari Tias. Devan bisa fokus untuk keluarganya. Setidaknya, kalau Papa berhasil menemukan Tias, Devan bisa maafin Papa. Tias kembali bukan untuk Papa, tapi untuk Devan. Nggak boleh, Pak. Aku nggak akan biarin kamu cari Tias. Awas saja, kalau sampai kamu nemuin dia dan kamu bawa dia ke rumah ini, bawa pengganggu itu ke sini. Nggak, Pak. Kalau sampai itu kejadian, lebih baik aku yang keluar dari rumah ini. Aku nggak mau serumah dengan perempuan nggak tahu diri itu, Pak. Perempuan perebut suami orang. Cukup, Ma. Cukup bilang Tias perebut suami orang. Aku yang bohong sama Tias. Dia nggak ada salahnya nikah sama aku. Aku yang bohong sama dia, aku bilang kalau kita sudah bercerai. Terus saja Papa belain perempuan itu. Perempuan yang udah ninggalin Papa dan Devan selama puluhan tahun. Papa lupa ya? Kalau dia udah ninggalin kalian berdua. Hai sayang. Kamu ngapain datang ke kantor aku? Kamu panik ya? Kita bicara. Ayo, ikut aku. Kamu apaan sih? Lepasin dulu. Udah bilang. Udah lepasin. Aduh, lepasin. Ah, sakit. Oke. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini kalau kasar sama aku? Aku minta maaf ya. Kalau belakangan ini aku udah kasar dan marah-marah terus sama kamu. Tapi kamu ngapain datang ke kantor aku lagi? Aku udah pernah bilang sama kamu. Jangan pernah ketemu aku dulu untuk sementara waktu. Sampai kapan? Hah? Sampai kapan aku nungguin itu? Dara, aku minta kamu bersabar. Ya, nanti pasti akan ada waktunya. Waktu? Kapan waktunya? Sekarang aja kamu udah cuekin aku, kamu ninggalin aku. Kamu gak pernah datang untuk ketemu sama aku. Sekarang saatnya aku nemuin kamu. Oke. Kalau kamu nggak mau dengerin aku lagi, kamu nggak nurut sama aku, maafin aku kalau aku mau putus sama kamu. Dan aku nggak mau kenal kamu lagi.
Segampang itu ya kamu ngomong? Kamu nggak bisa buang aku seenaknya. Karena sebentar lagi aku akan masuk ke keluarga kamu. Bahkan aku akan menjadi bagian dari keluarga kamu. Jangan sembarangan kamu, Miko. Dara sayang, kamu jangan bermimpi, Dara. Ya. Karena kamu nggak akan pernah bisa melakukan itu. Alia masih di taman ternyata. Kan Kak Miko. Perempuan itu. Aku kayak kenal ya sama perempuan itu. Dari mana ya? Halo Pak Devan, saya mau laporan Pak. Ternyata Bu Alia tadi mampir Pak ke taman yang dekat kantor. Ternyata Bu Alia nggak membeli sesuatu Pak. Tapi Bu Alia bertemu dengan seorang perempuan Pak. Anehnya, mereka bertengkar Pak. Bertengkar? Siapa perempuan itu? Saya nggak tahu Pak perempuannya siapa Pak. Tapi saya mendapatkan beberapa foto Pak. Akan saya kirimkan ya Pak. Iya, ini perempuan yang bertengkar sama Alia di taman. Iya, bentuk badan dari belakang sama. Rambut juga sama. Kamiko kok kenal sama dia ya? Aku harus videoin Kamiko bersama dengan perempuan ini supaya aku bisa kasih tunjuk rekaman ini ke Alia. Dengan begitu aku bisa mastiin apakah ini perempuan yang sama dengan perempuan yang di taman. Nisa, Teteh minta maaf ya. Udah ngerahasiain ini dari kamu. Tapi Teteh mau jelasin semuanya ke Nisa. Nisa mau kan bicara sama Teteh. Kayaknya teh bener apa kata Devan. Lebih baik biarin Nisa tenang dulu dan kontrol emosinya. Mendingan aku jangan kirim chat ini. Aku akan buktikan semua omongan aku. Dan kamu jangan ngomong aku bermimpi. Karena kamu gak akan pernah tahu bagaimana caranya aku dengan mudah masuk ke keluarga kamu. Kamu mau kemana? Aku mau temuin papa kamu. Dan juga adik tiri kamu. Aku akan bilang sama mereka semua tentang hubungan kita. Dara. Please ya. Hey, jangan kamu lakukan itu ya. Kalau kau masuk ke dalam dan bicara sama mereka sembarangan, semuanya pasti akan berantakan. Siapa yang mau ngomong sembarangan? Aku mau ngomong semua kenyataannya kok. Aku udah gak peduli lagi ya. Kalau keluarga kamu tahu tentang hubungan kita, aku udah gak peduli. Dara. Kamu tuh gak usah halangin aku deh. Dara, sayang, ya. Tenangin diri kamu. Kamu nggak boleh emosi kayak gini ya. Ya, tenang. Oke, semua baik-baik aja. Ternyata memang benar. Kamiko punya selingkuhan. Kalau nggak salah denger, namanya Dara. Tapi, apa perempuan itu sama dengan yang dilihat Alia saat dia pergoki Miko selingkuh? Dan yang ditemui Alia di taman? Dengerin aku. Dara, sayang.
Ayo, kembali jadi Dara yang aku kenal. Dara yang penyayang, Dara yang baik, dan Dara yang nurut sama Miko. Ya, kamu tahu kan aku sangat sayang dan mencintai kamu. Kalau kamu nekat, aku akan hancur. Kita pun pasti hancur berdua. Kamu nggak mau kan itu terjadi, sayang? Selama ini aku udah ngelakuin itu buat kamu. Aku udah nurut banget sama kamu. Aku udah ikutin semua mau kamu. Tapi apa yang terjadi? Kamu ninggalin aku, bahkan kamu putusin aku kan? Sayang. Kasih aku waktu, ya. Biar aku kendalikan situasinya semuanya biar aman. Biar kamu aman, aku aman. Ya. Aku nggak mungkin. Kalau nggak mau ketemu sama kamu selamanya itu nggak mungkin, sayang. Kamu tahu kan? Gimana cintanya aku sama kamu. Gimana sayangnya aku sama kamu. Tapi kalau kamu nuntut aku terus-terusan, itu sangat berbahaya buat kita berdua. Tolong, mengerti dalam kondisi ini. Oke? Tapi kamu juga harus tahu kenapa aku ngelakuin itu semua. Karena perbuatan kamu. Karena hubungan kita tuh makin gak jelas. Aku capek. Kamu tahu gak? Aku capek. Aku ngerti. Aku sangat mengerti. Ya. Udah. Percaya sama aku. Aku akan beresin semuanya. Dan kita pasti akan bersama-sama lagi. Selamanya. Oke? I love you. Sekarang kamu pulang ya. Tenangin diri kamu. Nanti pasti kita akan ketemu lagi, sayang. Ya. Aku pulang. Kamu janji jangan ninggalin aku ya. Pasti, sayang. Tidak akan pernah. Alia harus lihat video ini. I love you. Sekarang kamu pulang ya. Tenangin diri kamu. Nanti pasti kita akan ketemu lagi, sayang. Ya. Aku pulang. Kamu janji jangan ninggalin aku ya. Pasti, sayang. Tidak akan pernah. Tenangin diri kamu. Pulang. Alia harus lihat video ini. Karena kemungkinan besar, perempuan ini yang Alia temui di taman. Dan bisa jadi perempuan ini bertengkar sama Alia karena dia ancam Alia soal perselingkuhannya dengan Kamiko. Soalnya, dari bentuk badan memang sama persis dari foto yang dikirim Reno. Mendingan sekarang aku pulang deh. Pasti Devan nyariin. Terus dia mau tahu aku nih lewat online.
Ikut kita. Siapa kalian? Udah, nggak usah banyak tanya. Ikut. Enggak. Dia lulus. Berhenti. Kejar dia. Bawa ke mobil. Aja dong, ayo masuk. Masuk. Aku tanya kamu sekali lagi ya. Perempuan yang ada di taman itu beneran teman kamu? Dan kalau iya, kenapa kamu ribut sama dia? Ya ribut kayak teman pada umumnya. Bukannya itu hal yang biasa ya kalau berteman tuh kadang suka ribut, suka baikan. Enggak. Alia kan suka bohong. Aku harus kasih lihat video ini langsung ke Alia saat aku ketemu sama dia. Supaya aku bisa lihat langsung reaksi wajah dia saat dia lihat rekaman ini. Aku mau tahu, apakah ini perempuan yang dia temui di taman? Dan itu juga perempuan yang dia temui di restoran bersama dengan Miko. Ya. Tuh, pegang yang benar. Ntar kalau dia sadar, jangan sampai kabur. Capek. Iya, cerewet loh. Aku nyusulin Alia ke taman aja deh. Mudah-mudahan dia masih di taman. Oh, dia udah arah mau pulang. Tapi ini kok arahnya beda dari jalur pulang ya? Aduh, ngapain lagi sini anak? Lupa lagi. Matiin tuh HP-nya. Tegur bangun dia. Oh iya, iya. Tunggu. Susah banget sih Nitas. Siapa sih kalian? Lepas! Lepasin saya! Diam! Angkat lagi. Tapi ini, kok dia makin menjauh dari arah rumah ya? Ada nggak beres nih. Siapa yang nyuruh kalian? Lo nggak perlu tahu. Lo diam, sana. Saya tahu. Pasti yang nyuruh kalian Kamiko kan? Bilangin sama Kamiko. Kalau memang dia bukan pengecut, hadapin saya sendirian. Nggak kayak gini caranya. Bisa diem nggak lo? Kalau enggak,
gue bakal celakain lu. Aku teh harus ngelakuin sesuatu. Aku nggak bisa diem aja kayak gini. Diam! Saya nggak takut. Berhenti! Lepasin! Berhentiin mobilnya sekarang! Lepasin! Berhenti! Saya bilang berhenti, berhenti! Ini orang gimana sih bawa mobilnya? Supirnya mabuk apa gimana? Berhenti sekarang! Lepasin gua! Berhenti! Hai, guys, berhenti! Alia! Alia! Kok dia mendadak berhenti? Nggak jauh dari sini sih, tapi ini kan tempatnya sepi banget. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Semoga firasat aku salah. Mau kemana? Woi, berhenti nggak lo? Berani ya cuma main keroyokan. Alia, kamu harus pergi dari sini, Al. Pergi sekarang. Ayo lari, Al. Alia! 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 Alia!
Ya! Sekarang kok dia malah menjauh dari titik flyover tadi? Posisi nggak jauh lagi sih dari sini. Aku harus cepat. Tabrak aja, Bang. Oke. Ada apa ini? Aduh! Alia posisinya nggak bergerak. Nggak jauh dari sini, tapi di mana ya? Perempuan itu mau diapain? Tuh Alia. Hei, lepasin dia. Lepasin dia. Perempuan itu istri saya. Cakra. Kabur!
Alia. 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 Alia sadar. Kayaknya Cakra suka nih sama kamu. Cakra suka sama aku? Gak mungkin ya Tama. Ih, masalahnya teh gak mungkin Cakra suka sama aku. Dan aku mah sahabatan sama Cakra udah lama banget. Udah tiap hari aku main sama dia waktu di Sukabumi, nongkrong bareng, curhat segala macem. Tapi gak pernah ada dia ngomong kalau dia suka sama aku. Kalau emang dia suka sama aku kan pasti dia pernah bilang seenggaknya. Mungkin Alia cuma anggap Cakra sahabat. Tapi kayaknya enggak dengan Cakra. Bisa gawat kalau sampai kehadiran Cakra ngerusak nikah kontrak aku sama Alia. Hei, hei, biar gue yang urusin istri gue. Ya, memang sebaiknya aku batalin ketemu sama orang yang aku suruh untuk mencari Tias. Aku khawatir Helsi benar-benar nekat dengan ancamannya akan pergi dari rumah kalau aku berhasil menemukan Tias dan membawanya ke rumah ini. Tapi satu sisi, aku ingin sekali menemukan Tias dan membawanya ketemu sama Devan. Tapi satu sisi lagi, aku nggak mau gara-gara masalah ini rumah tanggaku sama Helsi hancur. Apa mungkin aku bisa memperbaiki hubungan dengan Devan kalau ada momen kebersamaan keluarga? Mungkin sebaiknya aku bicara dari hati ke hati dengan Devan. Jika Devan sudah siap dengan apapun yang akan terjadi, termasuk penolakan Tias untuk tinggal bersama Devan. Ya, aku akan kasih tahu Devan tentang identitas ibu kandungnya dia. Hai, Pak. Miko? Papa lagi ngapain? Kok bengong, Pak? Enggak. Papa lagi mikirin kamu. Mikirin aku, Pak. Tumben Papa mikirin aku. Biasanya kan Papa mikirinnya anak sayangan Papa, Devan, bukan aku. Mau, kamu jangan ngomong gitu, Miko, ya. Papa bener-bener lagi mikirin kamu. Papa senang kamu berhasil memenangkan tender untuk perusahaan kita. Akhirnya Papa ngakuin kehebatan gue juga. Karena keberhasilan gue menang tender. Ya walaupun baru ini sih gue menang tender. Tapi gue akan tunjukin ke Papa terus. Gimana kehebatan gue. Papa lagi mikirin. Papa pengen buat acara kecil-kecilan. Ya bersyukurlah atas tender yang kamu menangkan. Acara keluarga kita. Aku setuju, Pak. Dan ini kesempatan bagus buat gue. Gue harus berhasil menarik kepercayaan Papa. Supaya Papa mempercayakan proyek-proyeknya yang lain ke gue. Emangnya cuma Devan doang anaknya. Nanti mengenai waktunya, kita sesuaikan dengan yang lain. Biar semuanya bisa ikut. Dan tempatnya, tolong kamu carikan. Biasanya kan anak-anak muda lebih tahu tempat yang kekinian. Ya? Baik, Pak. Kayaknya ini menarik. Kalau gue bawa ke tempat kecelakaan Shena dulu. Tempat itu kan udah dijadikan tempat wisata. Gue juga pengen tahu gimana reaksi Devan kalau datang ke sana lagi. Sekaligus gue mau mastiin, apa bener Devan udah lupain Shena. Ini kesempatan bagus buat gue. Untuk gue tunjukin ke Papa kalau sebenarnya Devan masih mencintai Shena. Kalau benar, itu artinya pernikahan Devan sama Alia nggak mungkin terjadi karena cinta. Miko. Ya, Pak. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Hah?
Karena kamu senang ya memenangkan proyek untuk perusahaan kita. Iya kan? Iya, Pak. Aku senang dan aku nggak akan ngecewain Papa. Aku akan membuat acara yang spesial untuk keluarga kita, Pak. Akan aku atur semuanya. Oke. Kamu ngatur ya? Pasti, Pak. Aku akan memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Ayo, sadar abang, Al. Cakra, gue terima kasih. Lu udah bantu gue untuk ngelawan orang-orang itu. Tapi sekali lagi gue bilangin sama lu ya. Biar gue aja yang urusin istri gue. Nggak bisa. Karena gue juga khawatir sama Alia. Cakra, gue suaminya Alia. Dia tanggung jawab gue. Lu bukan siapa-siapa. Jadi lu jangan ikut campur. Lu gak punya hak apa-apa. Siapapun lu, gue nggak peduli. Karena fokus gue sekarang buat jagain Alia. Dan sejak Alia nikah sama lu, hidupnya Alia itu selalu dalam bahaya. Lu mikir dong, Devan. Banyak banget hal buruk yang menimpa Alia sekarang. Yang belum pernah terjadi dalam hidupnya dia. Lo harus sadar diri, tau gak? Apapun yang terjadi sama Alia sekarang, sumber masalahnya itu lo. Lo gak tahu apa-apa tentang hubungan gue sama Alia. Jadi lu jangan so tau. Jangan ikut campur. Dan percaya sama gue. Lu kan bilang lu peduli sama Alia. Nah begitu Alia sadar dan ada lu di sini, lu percaya sama gue. Dia pasti akan nyuruh lu pergi. Nuhun ya. Kamu tidak berhasil bujuk Nisa buat pulang. Sama-sama, Al. Kamu juga tahu kan, aku udah anggap Nisa sebagai adikku sendiri, Al. Jadi apapun yang terjadi sama Nisa, pasti aku juga akan ikut sedih. Karena aku peduli sama dia. Yang dia bilang bener, Alia pasti lebih milih diurus sama suaminya daripada gua. Lagi pula, hubungan gua dan Alia mulai membaik. Kalau gua maksa tetap di sini, Alia pasti marah. Bisa-bisa hubungan gua dan Alia bisa rusak lagi. Lo keras kepala juga ya? Masih di sini juga lo? Oke. Oke, gua pergi sekarang. Tapi lo yang benar jagain Alia. Lo pikir gue lagi ngapain? Pergi sana. Ya. Alia, sadar Alia. Alia, sadar Alia. Kok nggak sadar-sadar sih? Iya, lo siapin semuanya ya. Tenda, logistik, semuanya jangan sampai ada yang kelewat. Iya, di Bukit Lembah Indah. Kan gue udah bilang. Disimak dong kalau gue lagi ngomong. Nanya lagi. Kabarin gue progresnya. Oke. Kamu lagi nyiapin camping? Mama. Untuk siapa? Untuk keluarga kita, Ma. Oh. Jadi, Papa pengen ada acara keluarga buat kita. Dan minta aku yang urus semuanya. Untuk merayakan keberhasilan tender yang aku pegang, Ma. Bagus. Kalau Papa udah mulai percaya sama kamu, itu berarti di mata Papa, kamu bisa diandalkan. Ya? Kapan mau campingnya? Besok. Kayaknya nggak bisa tuh kalau besok. Kenapa emangnya, Ma? Karena gimana mau camping kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang menghilang? Aku nggak mungkin diam aja. Oke.
Lo bawa ke rumah sakit, ya. Alia, Alia kamu sadar? Alia, syukurlah. Alia, kamu bisa duduk nih. Pelan-pelan, kamu masih lemas. Ada yang sakit nggak, Alia? Kepala kamu sakit ya? Alia, dengerin aku. Aku periksa badan kamu ya. Kalau ada yang sakit, kasih tahu ya. Ada yang sakit nggak? Alia, ada yang sakit nggak? Cakra! Alia! Alia! Tolong jangan diam aja. Aku khawatir sama kamu. Ada yang sakit nggak? Ceritain dong sama aku. Ya, kalau kamu diam aja, aku bawa kamu ke rumah sakit. Ayo. Enggak. Aku nggak kenapa-napa. Aku baik-baik aja. Baik-baik aja gimana? Nih, kamu gemeteran kayak gini, kamu kedinginan ya? Hah? Kamu ngerti? Apa sih yang terjadi? Ceritain. Aku nggak tahu kenapa aku bisa diculik. Habis itu aku berusaha kabur. Terus aku masih dikejar. Habis itu belakang aku ditendang. Terus aku jatuh. Aku gelantungan di flyover. Apa? Gelantungan di flyover? Iya, Devan. Habis itu, seingat aku jatuh di atas tumpukan sayur. Mobil bak. Terus kamu pingsan? Terus aku nggak inget apa-apa lagi. Tapi ini aku sakit. Kepala kamu sakit? Iya, sedikit sih. Kayaknya aku kebentur. Kebentur? Oke. Kalau kebentur itu bahaya. Kita harus periksa, takutnya kamu gegar otak atau... Enggak, aku nggak apa-apa. Aku tuh alhamdulillah banget. Allah masih selamatin aku. Tapi aku baik-baik aja, nggak apa-apa. Nggak usah ke rumah sakit. Nggak usah ke rumah sakit ya, Devan. Ini doang kok yang sakit, tapi sedikit kok. Ya, tapi tetap aja kita harus periksa ke rumah sakit. Takutnya kamu kenapa-napa. Gak usah, Devan. Aku baik-baik aja. Oh iya. Tadi waktu aku diserang sama preman-preman itu, Cakra sempat datang. Dia yang suruh aku lari. Terus habis itu dia sempat lihat aku gelantungan, tapi habis itu aku nggak tahu Cakra kemana. Udah. Nggak usah sebut Cakra. Sekarang kamu nurut sama aku ya. Pokoknya kita harus ke rumah sakit untuk periksa kamu ada cedera dalam atau enggak. Nggak pakai debat. Enggak. Ayo, sekarang kita kemana? Ayo. Pelan-pelan aja. Lo harus sadar diri, tau gak? Apapun yang terjadi sama Alia sekarang, sumber masalahnya itu lo. Lo nggak tahu apa-apa tentang hubungan gue sama Alia. Jadi jangan so tau. Jangan ikut campur. Dan percaya sama gue. Lo kan bilang lo peduli sama Alia. Nah begitu Alia sadar dan ada lo di sini, lo percaya sama gue. Dia pasti akan nyuruh lo pergi. Kenapa sih gue gak becus banget jadi orang? Gue gak bisa diandelin. Gue gak bisa berbuat banyak untuk ngelindungin Alia. Wanita yang paling berarti dalam hidup gue. Gue gak boleh ceroboh. Dan yang paling penting, gue gak boleh nyerah dan gue gak boleh mundur. Walaupun sekarang gue gak bisa ngelindungin Alia secara langsung, tapi seenggaknya gue bisa awasin Alia dari jauh. Seenggaknya kalau ada apa-apa sama Alia, ada yang mau nyelakain Alia seperti tadi, gue bisa nolong dan lindungin Alia. Karena gue gak mau
kejadian kayak tadi sampai terulang lagi. Menghilang? Maksud Mama? Ini foto menantu saya. Kamu singkirkan dia, jangan pakai lama. Kamu culik dia dan singkirkan dia selamanya. Baik, Bu. Tapi ingat ya, jangan sampai ada jejak dan jangan sampai gagal. Kalau cuma ngurus cewek kayak gini, Bu, ini bukan tugas berat buat saya. Saya pastikan tidak akan lama. Ibu tenang aja. Ini sebagian dan pelunasannya nanti setelah kamu menyelesaikan pekerjaan ini yang kata kamu tidak berat. Siap, Bu. Kalau begitu saya permisi, Bu. Jangan pernah main-main dengan seorang Helsi. Ini balasan kamu karena kamu berani mengusik hidup putra kesayangan saya. Maksudnya menghilang gimana? Aku nggak ngerti deh. Udah, sayang. Kamu gak usah banyak tanya. Pokoknya semua masalah kamu udah Mama beresin. Ya, tapi gimana sih maksud Mama? Aku beneran gak ngerti, Ma. Aduh, Mama bilang udah gak usah banyak tanya. Kamu tenang-tenang aja, jalanin hidup kamu. Jangan bikin masalah baru lagi. Oke? Syukurlah hasil röntgen kamu bagus. Yang penting sekarang kamu rajin-rajin minum obat kamu ya. Kumaha kalau tadi teh aku jatuh dari atas flyover. Terus tadi tuh gak ada mobil sayur itu. Maafin aku ya. Nah, kamu jadi minta maaf. Aku ngerasa sejak pernikahan kontrak kita, kok kayaknya kamu dalam bahaya terus ya. Ya aku benar-benar gak nyangka bahwa gara-gara pernikahan ini nyawa kamu jadi ikut terancam. Kamu teh gak usah minta maaf. Orang ini bukan salah kamu. Yang salah mah itu saudara kamu. Aku teh yakin pisan, Devan. Semua hal-hal yang menyebabkan aku dalam bahaya itu pasti ulahnya Kamiko. Aku udah gak peduli lagi ya. Kalau keluarga kamu tahu tentang hubungan kita, aku udah gak peduli. Dara. Kamu tuh gak usah halangin aku deh. Dara sayang, ya tenangin diri kamu. Kamu nggak boleh emosi kayak gini ya. Ya tenang. Oke? Nih, coba kamu lihat rekaman ini. Bener nggak? Ini perempuan yang kamu lihat di restoran bersama dengan Miko dan yang kamu temuin di taman. Jadi Devan teh udah tahu kalau teh Dara eta selingkuhannya Kamiko. Bener kan? Itu kan perempuannya? Kumaha ini teh? Gak mungkin aku ngebohong. Devan udah punya rekaman videonya lagi. Alia, please, tolong jawab. Aku teh berharap, walaupun Devan udah tahu soal teh Dara adalah selingkuhannya Kamiko, semoga Devan gak tahu kalau teh Dara itu adalah kakak kandung aku. Iya. Oke, kalau gitu aku akan selidikin perempuan itu. Dan mulai sekarang aku minta tolong kamu jangan pernah temui perempuan itu lagi. Apapun alasannya. Aku juga nggak akan kasih tahu Kamiko bahwa aku sudah lihat selingkuhan dia. Aku akan simpan rekaman itu untuk waktu yang tepat.
Kamu ngerti kan maksud aku? Semoga aku teh nggak ketemu lagi sama Teh Dara. Aku nggak mau Devan tahu kalau selingkuhannya Kamiko adalah teteh aku, teteh kandung. Selamat malam semuanya. Alia, Devan, kamu baru pulang? Alia? Gak mungkin. Aku yakin banget rencanaku sempurna. Gak mungkin gagal. Tapi kenapa Alia masih bisa pulang? Kondisinya juga baik-baik aja. Target sudah ditemukan. Kerjakan tugas kalian. Al, itu kening kamu kenapa? Ini nggak apa-apa, tadi cuman sempat jatuh aja di jalan. Tapi nggak kenapa-napa, aku udah ke dokter kok sama Devan. Alia, lain kali kamu hati-hati ya. Papa perhatiin belakangan ini, kamu sering terjatuh dan kecelakaan di luar. Oh ya udah, Devan, Alia, ayo gabung. Kita makan malam bersama. Kita langsung istirahat aja. Udah capek banget soalnya. Ayo, sayang. Semoga aja acara besok bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki hubunganku dengan Devan. Jadi hilang selera makanku lihat Alia bisa selamat kayak gitu. Pak, Mama mau ke kamar dulu ya. Kok diangkat-angkat sih teleponnya? Punya anak buah nggak ada yang becus kerjanya. Mereka pasti nggak berani angkat telepon aku karena udah gagal menjalankan tugas. Kamiko. Kenapa? Pasti Kamiko kan yang nyuruh orang untuk nyulik Alia. Nyulik Alia? Ya pura-pura nggak tahu deh. Tadi Alia diculik. Tapi untungnya dia berhasil selamat. Karena gimana mau camping kalau salah satu anggota keluarga kita ada yang menghilang? Pasti ini maksudnya Mama. Mama yang udah nyuruh orang buat nyulik Alia. Aku nggak tahu. Kamu jangan salah nuduh ya. Kakak nggak usah nyangkal. Aku tahu pasti Kamiko dalangnya kan? Apaan sih, Van? Aku aja tahu Alia diculik dari kamu sekarang. Suami istri sama aja ya. Sukanya nuduh-nuduh. Kalau mau nuduh orang, kasih buktinya.
Aku memang belum ada bukti saat ini. Tapi kalau nggak ada bukti, bukan berarti bahwa Kamiko bisa seenaknya nyelakain Alia. Ya tapi emang bukan aku pelakunya, aku nggak tahu. Aku kan udah pernah kasih peringatan ke kakak ya. Jangan pernah gangguin Alia lagi. Tapi kakak kenapa sih nekat banget mau nyelakain Alia terus? Maunya kakak apa sih? Hah? Kakak nggak suka sama aku? Kalau emang nggak suka, langsung ngadepin aku. Nggak usah jadi pengecut. Aku emang nggak tahu, Van. Ya, kamu sama Alia sama aja. Suka yang nuduh-nuduh. Kalau emang mau nuduh aku, kasih buktinya. Dan kalau kamu nih ya, sayang sama istri kamu, cinta sama istri kamu, lindungi dia, jaga dia, dan cari pelaku sebenarnya. Jangan nuduh-nuduh aku. Aku memang mau nyari pelakunya. Dan kalau terbukti Kamiko ikut terlibat, atau Kamiko pelakunya,